Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita sebagai manusia agar selalu bertakwa kepadanya. Karena sungguhnya manfaatnya itu kembali untuk kebaikan diri manusia itu sendiri. Yang dimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thalaq, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat-ayat ini cukup jelas bagaimana hikmah dan manfaatnya bagi perilaku orang yang bertakwa. Maka setiap muslim semestinya memahami hal ini dengan baik dan benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman harus berusaha semaksimal mungkin, berupaya sekuat mungkin untuk menjauhkan diri dari perilaku dosa dan maksiat. Karena hal ini bisa membahayakan kita, bisa menjerumuskan kita, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Ada beberapa akibat dan dampak atau pengaruh dari perbuatan dosa atau maksiat yang kita lakukan. Akibat pertama dari perbuatan dosa dan maksiat adalah terhalanginya dari ilmu. Bagi umat Islam, ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Dan kemaksiatan adalah kegelapan. Maka jika seseorang melakukan kemaksiatan, itu tandanya ia sedang menciptakan kegelapan di dalam hatinya. Sehingga ia akan terhalangi dari cahaya. Ia akan terhalangi dari ilmu. Ada satu kisah yang dimana mungkin kisah ini familiar bagi kita, yaitu ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Yang dimana ketika itu Imam Syafi'i masih kecil. Beliau pada umur 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Dan pada umur 10 tahun sudah bisa merampungkan, menghafal kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik. Ketika itu ia ingin bergabung ke dalam majlis Imam Malik. Maka Imam Malik mengetesnya. Imam Syafi'i membacakan hadis yang sudah ia hafalkan di hadapan Imam Malik. Sampai Imam Malik dibuat kagum olehnya atas tingginya kecerdasannya dan kesempurnaan pemahamannya terhadap kitab ini, Muwatta. Sampai Imam Malik itu berkata kepada Imam Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran, fala tutfi'uhu bizulmatil ma'siyah." Sungguh aku telah melihat bahwasannya Allah itu memberikan cahaya ke dalam hatimu. Maka jangan sampai engkau memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Namun, sehebat apapun kecerdasan Imam Syafi'i dalam menghafal, jika sudah berhadapan dengan kemaksiatan, maka pengaruh maksiat tersebut akan menghalangi diri seseorang dari cahaya ilmu. Dan kita juga tahu bagaimana Imam Syafi'i itu mengadu. Ketika Imam Syafi'i sudah dewasa, beliau mengadu kepada gurunya yang lain, yaitu Imam Waqi', tentang buruk hafalannya.
Ya, susah sekali ya menghafal. Imam Syafi'i berkata, "Syakautu ila waqi'i su'a hifzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, wa nurullahi la yuhda li'asi." Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Kemudian ia menasihatiku untuk meninggalkan kemaksiatan. Ia juga memberitahuku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maka ketika kita merasa kesusahan untuk menghafal Al-Quran atau hadis, ya kesusahan untuk mendalami ilmu, itu mungkin saja ya, itu terjadi karena perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Di mana kita menuntut ilmu, tapi sayangnya ilmu itu hanya masuk ke dalam kuping kanan dan keluar lewat kuping kiri. Ya. Dan akibat yang kedua, akibat perbuatan dosa adalah terhalangi dari rezeki. Bila ketakwaan akan mendatangkan rezeki, maka begitu pula sebaliknya. Kemaksiatan itu bisa menghalangi turunnya rezeki dalam berbagai bentuknya. Seperti ilmu, kesehatan, harta, bahkan mungkin teman-teman yang soleh. Ya. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, "Innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rezeki dikarenakan dosa yang dilakukannya. Maka jika kita merasa rezeki kita seret, susah sekali untuk mendapatkan rezeki, maka mungkin saja itu karena dosa yang telah kita perbuat, kemaksiatan yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Yang ketiga, akibat dari perbuatan maksiat dan dosa adalah munculnya rasa cemas, stres, dan urusan menjadi sulit. Ya, dampak ini menurut Syekh Aid Al-Qarni merupakan dampak yang paling menonjol. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya, dalam surat Thaha. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Ya, maka ya, ketika kita menghadapi suatu masalah yang sulit dan kita merasa susah untuk mendapatkan solusinya, maka itu bisa jadi karena kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Ketika kita ingin mendapatkan kemudahan, maka jadilah orang yang bertakwa. Sebagaimana janji Allah dalam surat At-Talaq. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan bagi setiap urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akibat keempat dari perbuatan maksiat dan dosa adalah terkucilnya dari orang-orang yang baik dan saleh. Jika kita mendapati seseorang terkucilkan dari orang-orang yang baik dan saleh, maka mungkin itu akibat pengaruh dari maksiat yang telah ia perbuat. Seseorang yang terbiasa melakukan maksiat, terbiasa melakukan dosa, itu secara tidak sengaja, tanpa sadar, ia sedang menjauh dari golongan orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Sehingga terciptalah ya, jarak antara orang tersebut dengan individu atau komunitas orang-orang yang suka beramal saleh. Akibat dari kondisi ini itu bisa menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ia akan kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan keberkahan dan manfaat dari keberadaan temannya yang saleh. Tidak ada orang yang akan mengingatkan ya, ketika dirinya itu berbuat ya, dosa dan maksiat. Tidak akan ada orang yang mengajak kepadanya kebaikan. Ya, sementara ia akan terus terpuruk, terperosok ke dalam jurang dosa dan kemaksiatan.
Dan kemungkinan yang kedua, ia akan bergabung dengan orang lain. Ia akan bergabung dengan teman yang mungkin mempunyai sifat yang sama, perilaku yang sama, yaitu sama-sama suka berbuat maksiat. Mereka akan membentuk sebuah kekuatan, yakni kekuatan keburukan dan kebatilan. Mereka berperilaku buruk, gemar melakukan kemaksiatan, bahkan sampai mengajak atau bahkan mempengaruhi orang lain agar bisa menjadi seperti mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelaku maksiat yang terkucilkan dari teman atau komunitas orang-orang yang soleh, itu pasti ia akan merasa terasingkan. Ya, bahkan sangat mungkin rasa keterasingan ini itu bisa terjadi antara dirinya dan dengan keluarganya, antara dirinya dengan anak-anaknya. Salah satu ulama salaf pernah berkata, "Inni la'asiyallah fa'ara zalika fi khalqi dabati wa imra'ati." Sungguh ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, maka aku melihat pengaruh ya pada tingkah laku hewan tungganganku dan akhlak istriku. Maka ketika kita mungkin melihat istri kita berubah sifatnya, anak kita menjadi anak yang nakal, ya sudah diatur, maka mungkin saja itu adalah akibat dari dosa atau perbuatan maksiat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan terakhir, ya, akibat dari perbuatan maksiat adalah hati dan badan menjadi lemah. Pengaruh maksiat juga berdampak kepada lemahnya hati dan badan. Hati yang sehat dan kuat adalah hati yang dipenuhi oleh cahaya sebagai buah dari ketaatan. Semakin banyak amal ketaatan, semakin banyak pula cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Sehingga hati akan menjadi semakin kuat dan sehat. Sedangkan hati yang sakit, yang lemah adalah hati yang dipenuhi oleh kegelapan akibat buah dari kemaksiatan. Semakin banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, maka akan semakin banyak pula kegelapan dalam hati kita. Dan hati kita akan menjadi semakin lemah dan semakin sakit. Orang jahat yang banyak melakukan dosa, ya meskipun ia mempunyai badan yang kekar, ya badan yang kuat, besar, fisik yang bagus, atletis, ya, tapi ia tetap saja disebut sebagai orang yang lemah. Kenapa? Karena orang yang suka bermaksiat itu umumnya sering merasa berat, sering merasa malas untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan ibadah. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri ya untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Hal ini menjadi peringatan bagi kita dan bisa juga menjadi indikator ya bagi kita semua bahwasannya ketika kita merasa malas untuk menunaikan ya ibadah Allah, melaksanakan perintah Allah, hal itu pasti ada kemaksiatan yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Dampak buruk perbuatan maksiat tidak hanya menimpa manusia di dunia saja, ya, tetapi di akhirat juga ia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, ya, sampai ia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Jin, Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia akan mendapatkan azab neraka jahanam. Mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya. Jika maksiat merajalela dan azab Allah sudah turun, maka bisa dipastikan tidak akan ada seorang pun yang bisa menahannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim berkewajiban untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat sekitar untuk meninggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Demikian khutbah singkat siang ini yang bisa disampaikan. Semoga kita semua terjaga dari perilaku maksiat.
sehingga kita semua bisa mendapatkan keberkahan hidup ya, dari awal sampai akhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli khairi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah. Usikum wa iyaya bi taqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله